orang saja dulu ya Pak ya, nanti kita bahas untuk selanjutnya. Tadi Bu Roni mau tampil coba Bu. Tadi Bu Roni bilang mau tampil karena udah cari sinyal, katanya udah bagus. Masih bodoh. Saya juga susah sinyalnya nih Bu. Iya Bu. Keluar masuk terus. Jadi siapa yang mau duluan ini? Ya bisa Bu, izin saya duluan Bu, bisa Bu. Bu Roni Bu, kalau boleh Bu. Ibu Roni dulu ya, mangga silakan Bu. Ibu Roni. Dan cari-cari sinyal lari kemana lagi nanti. Mangga Ibu Roni silakan. Waktu milik Anda sekarang. Ya. Selamat pagi anak-anak Ibu. Kedengaran? Kedengaran Bu. Kedengaran Bu. Iya. Horas. Horas Bu. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Sehat ya semua ya? Ya, Ibu. Oke. Harapan Ibu, semua anak-anak Ibu sehat ya pagi hari ini ya. Dan harapan Ibu, anak-anak Ibu tetap sehat ya, meskipun kita masih belajar dari rumah karena COVID-19 ini, tapi kita harus tetap semangat ya anak ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mimpin doa kita hari ini? Ada yang bersedia kira-kira? Ibu Epi, bisa Ibu Epi? Bu. Akan dipimpin enak. Ya. Silakan Bu pimpin kita. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh itu pesan menang. Terima kasih ya. Ada Bu. Terima kasih ya Epi. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Tidak ada. Tidak ada. Hadir. Ada Bu. Ada. Ya. Hadir. Jaki, cari Ibu. Nila ada, Nila. Gimana mukanya? Kok nggak nampak kan? Dibuka ya, biar nampak Ibu ya. Baik Ya. Bu. Udah semua siswa Ibu ya? Kok tidak belajar dari rumah ya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ya masih ingat anak-anak Ibu? Kemarin kita belajar apa? Ayo, ingat? Lupa lagi Bu.
Halo? Halo. Ya, Nana Ibu, maaf ya. Sepertinya ada gangguan jaringan, emergensi. Tolong ya, Bu, maaf ya. Siap, Bu. Nana Ibu Baik, sabar Bu. ya. Tidak apa-apa, Bu. Ya, ada kendala di jaringan kita sepertinya ya. Sama. Baik. Ada ingat mengenai kerjaan yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar dari tema 4, subjek pelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita, ini Ibu tampilkan, anak nampak? Ini. Dan kemudian ada di sini. Dan berunsur fiksi. Anak-anak pernah mendengar unsur-unsur cerita fiksi? Ada yang pernah dengar? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, bagus. Ya, bagus ya. Sepertinya pandai-pandai semuanya anak Ibu ya. Sebelum kita menilai unsur cerita fiksi, terlebih dahulu kita harus mengetahui unsur-unsur intrinsik dari cerita fiksi. Ada yang tahu unsur-unsur cerita fiksi? Ya, coba dulu. Belum, Bu. Ya, Eti, tahu? Belum Saya ya? nggak tahu, Bu. Belum. Oh iya, nggak apa-apa ya. Ibu kasih tahu ya. Unsur-unsur cerita fiksi ada tema, tokoh, alur, konflik, latar, amanat, klimaks, sudut pandang, dan penokohan. Ya, oke. Ibu jelaskan sedikit ya. Yang pertama yaitu tokoh. Kalau tokoh pernah dengar? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Orang-orang yang jual baju, berperan Bu. di dalam sebuah cerita. Kenapa, Pak? Kenapa? Toko itu yang jual baju, Bu. Bukan, salah. Tokoh, bukan toko, Bapak. Tokoh, ada hanya ya. Tokoh. Ya, jadi tokoh itu orang-orang yang berperan dalam sebuah cerita. Berdasarkan fungsinya, tokoh itu dibagi dua, tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau tokoh utama, yaitu orang-orang yang perannya banyak di dalam cerita. Dan biasanya, tokoh utama itu mempunyai peran yang baik di dalam cerita. Kemudian, tokoh pendukung. Tokoh itu tokoh yang selalu mendukung peran utama atau tokoh utama. Maaf ya, tokoh utama. Kemudian ada juga jenis tokoh berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama tokoh. Dwi tahu tokoh protagonis? Ya, tokoh protagonis itu tokoh yang perannya baik di dalam cerita. Ya, tokoh yang perannya baik ya. Yang perannya baik di dalam cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh antagonis. Kalau tokoh antagonis ini tokoh yang perannya jahat di dalam cerita. Ya. Kemudian ada tokoh tritagonis, ya, tokoh yang ketiga tritagonis. Itu tokoh yang selalu mendukung tokoh utama. Ya. Kemudian latar. Latar itu terbagi 3. Ada yang tahu apa saja latarnya? Ayo, Iin tahu? Ada 3 jenis latar. Pernah dengar? Ada Iin? Belum. Ada, Ibu. Oh, belum. Yang lain ada? Kira-kira yang pernah dengar? Ada 3 jenis latar? Ada? Belum, Ya, Bu. apa itu, Nak? Ya, ada yang tahu? Tidak, Bu. Ada. Oke. Ibu Latar kasih tahu ya. Latar apa, Nak? Latar
Bukan, Bu. Ya, jadi ada latar tempat, yaitu tempat terjadinya peristiwa di dalam cerita. Ya, bagus. Contohnya apa, Ida? Latar tempat? Contoh latar tempat, ada yang bisa sebutkan? Hutan mungkin, Bu. Iya, bagus sekali di hutan. Ada lagi yang lain? Di pasar, Sekolah, Bu. Bu. Iya, bagus sekali di pasar. Di mana? Di mana? Siapa yang jawab? Saya, Bu. Di sekolah, ada di rumah, ada di tepi pantai, ada di hutan tadi. Ya, itulah dia latar tempat. Ya, bagus. Kemudian ada latar waktu, yaitu waktu terjadinya peristiwa di dalam cerita. Kalau yang tahu latar waktu, contohnya siapa? Siang, Ada? Bu, siang hari, Iya, malam bagus. hari, Bagus sekali. dini Yang lain hari. ada? Ya, betul sekali. Ya, ada juga sore hari, pagi hari, siang, sepulang sekolah, zaman dahulu. Ya, itu juga termasuk ke dalam latar waktu. Kemudian latar suasana, yaitu suasana pada saat terjadi peristiwa di dalam cerita. Ada yang tahu contohnya? Sedih. Ada, Bu. Ya, apa, Bu? Apa? Waktu gempa bumi, Bu. Oh, ya. Kalau waktu gempa bumi, bagaimana latar suasana? Bagaimana suasananya? Kalau kita merasakan gempa bumi? Mencekam, Bu, mencekam. Iya, bagus sekali. Menegangkan, mencekam, takut, ya kan? Ya, itulah artinya contoh-contoh daripada latar suasana. Ada yang menyedihkan, menyenangkan, kemudian menakutkan, ada menegangkan. Ya, baik. Kemudian pesan atau amanat. Ya. Pesan atau amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat cerita kepada pendengar atau pembaca cerita. Biasanya pesan itu pasti bernilai baik atau jahat, anak-anak? Bernilai baik. Ya, bagus sekali. Pasti pesan itu bernilai baik. Ya, misalnya contohnya, kita harus selalu taat kepada orang tua. Kita harus selalu mengasihi saudara, menyayangi teman, ya, dan lain-lain. Ya, ada anak ibu yang bisa contoh kasih pesan yang lain dari cerita misalnya? Coba, Ada, Bu. Coba Nila di sana. Ya, coba silahkan, Ibu mau dengarkan. Contoh, ya, bisa? Ada anak ibu? Iya, bagus sekali. Tolong menolong dengan teman. Yang pasti kita harus menolong orang yang membutuhkan. Ya, kita harus patuh, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ya, bagus sekali. Kemudian ada tema, ada konflik, ada klimaks, sudut penokohan. Oke. Ibu, pernahkah anak ibu mendengar cerita bawang merah dan bawang putih? Ada yang pernah dengar? Pernah, Bu. Ya, semua pasti dengar ceritanya kan? Iya. Bagus sekali. Sekarang Ibu akan menceritakan cerita bawang merah dan bawang putih melalui nyanyian Ibu. Mau mendengarkan? Mau, Bu. Bagus sekali. Mari dengarkan ya dan simak. Nanti Ibu tanya, apa kira-kira unsur intrinsik dari cerita tersebut? Harus disimak nyanyian Ibu ya, walaupun rada-rada nggak bagus suaranya mau nyanyi. Dengarkan ya, Nak Ibu. Baik. Ya, ada cerita lama zaman dahulu, bawang merah dan bawang putih. Jadi saudara tiri tapi tak pernah damai. Bawang merah selalu iri.
Pada suatu hari bawang putih mencuci pakaian di kali. Tanpa dia sadari karena sibuk mencuci, selendang ibunya tiada. Bawang putih mencari, menyelusuri kali. Tetapi akhirnya bawang putih bertemu seorang kakek yang baik hati, memberi gantinya sebuah labu berisikan permata. Bagus suara Ibu. Bagus sekali, Bu. Bagus suara Ibu. Terima kasih anaknya. Bagus sekali, Bu. Ingat ular putih, Bu. Ingat si ular putih. Bukan, sekarang kita ceritanya bawang putih, bukan ular putih ya. Baik, sekarang Ibu tanya, ya. Kita tentukan unsur intrinsik dari cerita bawang merah dan bawang putih. Ya, saya tanya dulu Pak Brahma. Siapa saja tokoh dari cerita bawang merah dan bawang putih tadi? Brahma? Siapa tokohnya, Nak? Brahma tidur, Bu. Ketiduran, Bu. Kok tidur? Jangan tidur, sayang. Jangan tidur. Iya, yang lain. Iin, ada Iin. Siapa tadi tokohnya, Nak? Siapa tadi tokohnya, In? Iya, Ibu. Oh, tokoh cerita bawang merah bawang putih siapa tadi, Nak? Yang pertama bawang merah sama bawang putih, Bu. Iya, bawang merah, ada bawang putih, ada ibu bawang merah. Kemudian ada si kakek. Bagus sekali. Iya, Ida bagus sekali berarti menyimak cerita ibu tadi ya. Iya, bagus Ibu. sekali. Ya. Ibu, nama ibunya bawang putih siapa, Bu? Nama ibunya bawang putih. Iya. Siapa yang tahu? Bawang Ada? Ibu. Iya, kita lanjutkan ya, Nak ya. Jadi tokohnya bawang merah, bawang putih, kakek, ibunya bawang merah. Kemudian tokoh utamanya siapa di sana, Nak? Tokoh utama? Bagus Bawang putih, sekali. Iya, karena tokoh utama tadi tokoh yang perannya baik. Ya, tokoh. Ya, selain tokoh utama, jadi bawang putih juga termasuk sebagai tokoh protagonis yang perannya baik. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaan Ibu, di mana atau kapan ya, maaf ya, kapan latar waktu dari cerita bawang merah dan bawang putih? Kapan latar waktunya tadi? Sore ya, atau pagi? Iya, zaman dahulu kala tadi Bu sebutkannya. Iya, zaman dahulu kala katanya tadi ya. Iya. Terusin, Bu, nyanyinya, Bu. Ya, sudah tadi. Ya, nanti jadi pelajaran kita jadi lupa ya kan? Oke, yang ketiga, pesan atau amanat. Ada anak-anak Ibu yang bisa menyebutkan apa pesan atau amanat dari cerita tersebut? Tidak boleh jahat, Bu. Iya, tidak boleh jahat. Yang lain, yang lebih lengkap, ada kira-kira? Harus baik sama saudara, Bu. Iya, bagus sekali. Itu Pak Brahma baru bangun, Bu. Bantu Ibu Jangan memasak. bangun ya, Nak ya. Iya, dengarkanlah. Ibu tadi sudah capek-capek menyanyi, masa Kak didengarkan? Oke, jadi pesan dan amanat dari cerita tersebut adalah kita harus saling menyayangi walaupun hanya saudara tiri. Iya, harus kita sayangi semuanya. Baik, anak-anak Ibu, sekarang mari kita menilai cerita fiksi dari dongeng yang akan Ibu bagikan kepada anak-anak Ibu, ya, yaitu dongeng tupai. Ada yang pernah dengar tupai? Ya, ada dongeng di dalam buku kita. Nanti Ibu akan kirimkan melalui Google Classroom-nya ya. Ya, silahkan nanti dikerjakan, dibuat unsur-unsur intrinsik daripada dongeng tersebut dalam
pemetaannya ya. Nanti sudah Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan ya. Ya, supaya anak-anak Ibu lebih memahami mengenai unsur intrinsik dan cara menentukan unsur intrinsik dari sebuah cerita. Oke, bagus. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Masih semangat kan? Masih semangat? Ya, bagus sekali. Iya, masih semangat. Kemudian anak-anak Ibu, tahukah kamu di dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari mana? Iya, bagus sekali, dari kayu. Kemudian kayu itu berasal dari mana? Ada yang tahu kayu berasal dari mana? Iya, bagus sekali. Dari pohon yang diolah, pohon itu diambil dari hutan. Hutan itu suatu kawasan atau daerah yang ditumbuhi dengan lebat oleh berbagai macam pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kemudian hutan itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Benar tidak? Ya. Jadi anak-anak Ibu, berbagai hasil dapat kita ambil dari hutan dan salah satunya adalah kayu. Ya, banyak sekali hasil yang bisa kita ambil dari hutan. Salah satunya tadi adalah kayu. Tetapi walaupun kita bisa mengambil sumber daya alam dari hutan, kita tidak boleh mengambilnya secara sembarangan dan tidak terkontrol ya. Kalau kita mengambil secara sembarangan dan tidak terkontrol, maka bisa berdampak negatif terhadap kita. Apa contoh dampak negatifnya? Ada yang bisa menyebutkan? Banjir, Bu, banjir bandang. Bagus sekali, banjir ya. Iya, bagus sekali. Kalau hutan gundul mengakibatkan longsor. Ada yang lain? Ada kekeringan. Iya, banyak sekali ya yang bisa diakibatkan jika kita tidak memanfaatkan sumber daya alam secara baik. Ayo sekarang Ibu perhatikan dulu gambar yang Ibu tunjukkan, yaitu gambar hutan ya. Lihat anak-anak Ibu, lihat ya. Coba sekarang kita bersama-sama mengamati gambar hutan yang ada di Kalimantan dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Nampak anak-anak Ibu? Nampak ya, Nak? Ya. Belum? Belum, Bu. Ya, Belum. tampilkan ya gambarnya ya, Nak. Ya. Jadi di sini perhatikan ada hutan yang berwarna hijau dan berwarna putih. Ya, perhatikan. Kalau hutan yang hijau atau warna hijau menunjukkan adanya pohon. Berarti masih banyak pohonnya ya. Perhatikan tahun 1950 masih hijau sekali hutannya. Kemudian 1985 sudah mulai berkurang sedikit ya. Nampak anak Ibu? Ya. Kemudian tahun 2000 berkurang lagi, 2005 berkurang lagi, 2010 makin berkurang sampai 2020. Tidak nampak lagi, tinggal sedikit hijaunya ya, Nak. Ya. Jadi, coba anak-anak Ibu lihat, bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 sampai tahun 2020 tersebut. Kemudian, mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 sampai 2000 berbeda sekali? Nampak berbeda ya, Nak ya? Nampak berbeda? Nampak, Bu. Bagus sekali. Ya, nampak ya ternyata ya. Kemudian berbeda sekali ya kenampakannya ya.
Anak-anak Ibu juga sudah membagikan LKPD dari hasil pengamatan kamu hari ini ya. Ya, silahkan nanti kamu jawab beberapa pertanyaan dari hasil pengamatan kamu setelah kamu mengamati gambar hutan Kalimantan tersebut dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Bisa dikerjakan ya nak ya? Ya, ini ada gambar mengenai kegiatan yang tidak terkontrol. Gambar apa ini? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira ini gambar apa? Ada 2 gambar ini ya. Ada anak ibu yang tahu ini gambar apa? Brahma tahu nak ini gambar apa? Pohon, Halo? Bu. Gambar pohon. Pohon itu bagaimana pohonnya? Terbakar pohonnya kan? Iya, bagus sekali. Terbakar. Itu kebakaran hutan. Kemudian gambar yang satu lagi, ada yang tahu gambar apa nak? Coba Ida, gambar apa dah? Ada gambar orang yang sedang bagaimana itu? Melakukan kegiatan yang tidak terkontrol, merusak hutan. Ya, seperti illegal logging misalnya ya. Yang mengambil hasil hutan secara sembarangan. Ya, bagus sekali. Ya. Coba anak-anak Ibu, bagaimana cara melestarikan hutan? Ada yang tahu bagaimana caranya? Cara melestarikan hutan? Ada yang tahu bagaimana caranya? Harus tebang pilih, Bu. Iya, bagus sekali. Ada reboisasi, ada tebang pilih. Apa itu reboisasi, nak? Reboisasi adalah bagus sekali penanaman kembali hutan yang gundul ya, biar jangan terjadi banjir ya dan tanah longsor. Kemudian tadi ada yang mengatakan melakukan tebang pilih. Ya, jadi kita tebanglah pohon atau tanaman yang memang benar-benar kita butuhkan. Jangan menebang kayu secara sembarangan. Kemudian di sini ada lagi gambar hutan yang terbakar. Ya, jadi kita tidak boleh membakar hutan secara sembarangan. Ya. Baik anak-anak Ibu, di sini Ibu menyediakan sebuah video ya, yaitu video tentang cara melestarikan hutan. Kita lihat ya secara bersama-sama ya. Video tentang cara melestarikan lingkungan. Ya. Jadi di sini dalam video ini kita lihat bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan supaya lingkungan itu tetap terjaga. Ya, bagus sekali. Baik anak-anak Ibu, setelah menyimak video tersebut, tentunya kamu sudah lebih paham bagaimana cara melestarikan lingkungan. Ya, bagaimana cara melestarikan hutan. Baik, sekarang anak-anak Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama tadi, di dalam menilai cerita fiksi secara utuh, kita harus terlebih dahulu dapat menentukan unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita fiksi atau dari cerita fiksi tersebut. Kemudian yang kedua, dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita harus dapat mengontrol penggunaannya agar tetap lestari. Bagaimana tadi caranya, masih ingat? Iya, adapun upaya yang dapat kita lakukan dalam melestarikan hutan, yaitu melakukan
reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, kemudian tidak membakar hutan dengan sembarangan, dan lain-lain. Baik anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu ingatkan, semua PR harus kamu kerjakan dengan baik. Dan untuk mengerjakannya, kalau anak-anak Ibu belum paham, silahkan bekerja sama dan bertanya kepada orang tua. Demikian pembelajaran kita hari ini anak ya. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan makan makanan yang bergizi. Sekian pembelajaran kita ya nak. Salam sehat dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu Rani, sini. Ya, baik Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya minta tanggapan dan saran kepada Ibu dan juga teman-teman semua. Karena saya juga sadar masih banyak kekurangan ya Bu di sana-sini. Karena itu saya sangat membutuhkan saran dari Ibu dan teman-teman semua yang bisa untuk kemajuan saya ke depannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Mangga teman-teman. Ya, Bu. Saya, Bu. Mungkin Saya belum bisa saran, Bu. Tidak bisa. Bentar. Ya Pak, silakan Pak. Iya, terima kasih. Nah, yang pertama masalah media, Bu. Di sini yang